Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 17 Juni 2025 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan utama kita sebagai orang yang mengikuti Yesus Kristus adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sungguh-sungguh diutus Allah. Kita tidak bisa pungkiri dalam banyak hal mukjizat yang telah diperbuatnya dahulu kala, dalam karya besarnya hingga mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dalam penyertaannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan orang yang percaya atas tuntunan rohnya. Masih banyak juga orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah utusan Allah. Maka hari ini kita diingatkan, pekerjaan utama kita yang dikehendaki Tuhan di dunia ini adalah percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah utusan Allah. Di tengah-tengah setiap perjalanan hidup, baik itu senang atau susah, baik itu gampang, mudah atau sulit, baik itu terancam atau nyaman, kita harus senantiasa mengingat pekerjaan utama kita. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di perjanjian lama, kita ingat bagaimana Allah melalui Musa mengingatkan umatnya bahwa mereka yang akan menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang lengkap dengan persenjataannya, mereka cukup diam saja karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Itu artinya apa? Mereka harus percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bekerja selebihnya. Kita juga mengingat bagaimana Daud menghadapi seorang manusia raksasa, orang Filistin, Goliat. Dia tidak punya apa-apa. Dengan keterbatasan alat yang dia miliki, keterbatasan strategi perang yang dia punya, dan keterbatasan dan kelemahan tubuhnya, dia tidak mengerjakan apa-apa selain daripada mempercayakan dirinya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan kuasa Tuhan jauh melebihi segala sesuatu, dan padanya saat itu diberikan kemenangan. Ada banyak contoh lain lagi yang boleh kita lihat, di mana kita memang dituntut untuk melakukan pekerjaan utama kita, yakni percaya kepada Tuhan, percaya kepada yang diutusnya. Di dalam perjanjian baru itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa jalan selamat bukan karena kau berbuat baik, bukan karena perbuatan belas kasihanmu, bukan karena perbuatanmu melakukan hukum Taurat Tuhan, tetapi engkau akan beroleh selamat karena percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, percayalah kepada Dia yang telah diutusnya. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus melakukan serangkaian ritual atau berusaha keras untuk menyenangkan Allah. Pekerjaan yang utama menurut Yesus adalah percaya kepadanya, yaitu percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita. Percaya kepada Yesus bukan berarti kita hanya duduk, diam, dan tidak melakukan apa-apa. Ketika kita benar-benar percaya, iman itu akan membawa perubahan dalam cara hidup kita. Segala pekerjaan baik yang kita lakukan bukan lagi karena kita ingin mendapat poin di hadapan Tuhan, tetapi sebaliknya karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Perbuatan baik adalah hasil dari iman kita, bukan syarat untuk diterima oleh Tuhan. Pekerjaan yang dikehendaki Allah bukanlah usaha keras atau ritual yang panjang,
tetapi percaya kepada Yesus. Ini adalah panggilan untuk setiap kita, agar menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya, dan mengandalkannya dalam setiap langkah. Percayalah kepada Dia, dan biarkan imanmu menjadi dasar dari setiap tindakanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sudah menyediakan keselamatan kami. Maka tolonglah kami supaya kami tetap percaya hanya kepadamu. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah Engkau utus. Dialah jalan keselamatan kami. Dialah yang menjadi pendamping kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya dengan itu kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.